Selamat siang adik-adik. Siang. Masih semangat nggak? Semangat. Habis olahraga capek nggak kalian? Syukur. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu kepada ketua kelasnya, dipimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Aska, pimpin doa Aska. Siap. Kita membaca doa. Kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga proses belajar hari ini berjalan dengan lancar, mudah dipahami oleh kalian dan berkah. Amin. Nah, sekarang ada yang nggak masuk ke hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Hadir semua coba. Ya, hadir semua ya. Nah, untuk menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme, kita sebaiknya yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya, satu kata. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah ribu yang hebat. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Kalian tahu hari ini pelajaran apa? Tahu. Setelah PJOK, sekarang apa hari? IPA. Sekarang pelajaran IPA materinya yaitu wujud zat dan perubahan. Kalian bisa lihat tuh di halaman 34. Ada yang tahu nggak wujud zat itu apa? Ada yang tahu nggak? Karena sekarang pelajarannya tentang wujud zat dan perubahan. Yang akan dipelajari yaitu wujud zat perubahan, terus bentuk, terus perbedaan air dan es. Nah, sekarang kita pelajari ya. Ada yang tahu nggak wujud pada zat? Ada yang tahu nggak? Wujud pada zat itu mengacu pada bentuk fisik pada zat. Nah, yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ada beberapa wujud utama di zat. Coba ada yang tahu nggak? Ada beberapa wujud zat pada wujud utama pada zat. Coba lihat di halaman 41, di situ ada. Apa saja wujud zat perubahan? Padat. Apa lagi? Padat, cair. Ada nggak di halaman 41? Yang paling bawah tuh ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Di sini lihat halaman 41. Jadi wujud zat perubahan itu mencakup pada padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas itu adalah wujud perubahan, wujud zat. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu bentuk? Ada yang tahu bentuk? Aska, Lukman, apa bentuk? Buku. Apa itu buku? Kayak gimana bentuknya? Kotak. Terus apa lagi? Bola. Bola bentuknya? Bulat. Jadi bentuk itu adalah rupa suatu benda seperti kubus, bola yang tadi sudah disebutkan oleh Lukman ya. Nah, kalian pernah nggak bikin teh? Apa yang terjadi ketika teh itu terkena air panas? Kalian tahu nggak? Apa yang terjadi ketika si teh celup itu dimasukkan kepada air panas? Apa yang terjadi? Perubahan warna. Kalau misalkan pertama kita bikin warnanya kayak gimana? Itu sebelum dimasukin teh. Kalau sudah dimasukin teh, warnanya apa? Coklat, tapi coklatnya masih jernih. Kalau misalkan didiamkan selama semalam,
Apa yang terjadi pada teh itu? Manis. Aku manis. Kalau misalkan si teh ini kita diamkan selama semalam, pernah lihat nggak? Kalau didiamkan selama semalam, si air tehnya itu semakin gelap, rasanya juga semakin apa? Pak? Pahit. Itu suatu contoh merupakan perubahan fisik dalam wujud cair yang dimana ketika daun kering, daun teh itu kan berupa sebelumnya itu kering karena sudah dikeringkan. Nah, dicampur dengan air panas. Terjadilah komponen dari daun teh itu larut ke dalam air, membuat larutan cair itu berubah menjadi warna coklat. Nah, itu adalah contoh campuran dari zat padat daun teh dengan zat cair itu air yang menghasilkan larutan cair. Nah, sekarang ibu pengen tahu, ada yang tahu nggak contoh lain perubahan bentuk zat? Kayak dari padat ke cair, ada yang tahu nggak padat ke cair itu apa? Bentuk perubahan apa? Ada yang tahu tidak? Coba dibuka lagi bukunya. Lihat di halaman 43. Oh, lihat di halaman 51. Lihat di halaman 51. Di situ ada contoh. Dari perubahan padat ke cair. Apa itu? Es. Es itu awalnya dari apa? Air. Dari air. Itu perubahan air dulu. Dari perubahan cair ke padat. Siapa tadi yang jawab ke padat? Pinter. Nah, perubahan dari air ke padat itu perubahan pembekuan dari air ke beku. Si airnya itu dimasukkan ke freezer menjadi beku. Nah, itu contoh dari proses pembekuan. Ada yang tahu lagi nggak selain itu? Dari beku ke cair apa? Es batu ke cair seperti apa es? Es krim. Coba ibu minta sekarang tugasnya mencari tahu perubahan dari cair ke beku. Kalau nggak dari beku ke cair apa itu? Coba ditulis ya. Sudah beres semuanya? Silahkan kumpulkan ya, ibu periksa dulu. Oke, sudah ibu periksa, ada yang sebagian paham, ada yang sebagian belum paham. Nah, ibu di sini akan menjelaskan kembali contoh perubahan bentuk pada zat. Yang pertama, ada mencair. Mencair itu padat ke cair. Kayak tadi kalian, apa itu dari tadi padat ke cair? Es batu. Selain es batu apa? Es krim. Nah, itu es yang meleleh menjadi air ketika dipanaskan atau kepanasan. Suhunya mulai panas, yang merupakan air dalam bentuk padat menjadi cair ketika suhunya itu naik. Nah, lalu ada menguap itu dari cair ke gas. Tahu nggak kalian contohnya menguap itu apa? Kayak lagi masak air itu dia menguap. Jadi air yang dididihkan menjadi uap saat dipanaskan. Air berubah menjadi uap atau gas ketika suhu mencapai titik 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Nah, ada lagi sekarang mengembun. Kalian tahu nggak embun itu apa? Tahu nggak embun? Aku nggak tahu embun itu. Nah, kok air asam? Bukan, embun itu ketika di pagi hari ada air yang menempel di daun. Iya, di daun. Nah, itu baru embun.
uap air yang mengembun menjadi embun di pagi hari. Jadi embun itu adanya di pagi hari. Ketika uap air di udara menyentuh permukaan yang dingin, ia akan kehilangan energi dan kembali berbentuk cair. Nah, itu namanya perubahan gas ke cair. Nah, sekarang membeku. Tadi apa itu membeku? Dari cair ke padat, itu membeku. Jadi air yang dimasukkan ke freezer itu adalah bentuk perubahan zat dari cair ke membeku. Jadi ke padat. Nah, sekarang yang kelima ada menyublim. Kalian tahu nggak menyublim? Dari padat ke gas. Contohnya, kalian pernah di rumah punya kamper nggak? Kamper. Kalau nggak pewangi ruangan yang berbentuk bulat kayak gitu. Nah, itu tuh dari padat ke gas karena semakin lama semakin dia mengecil. Nah, itu contoh perubahan zat mengublin dari padat ke gas. Nah, itu. Nah, sekarang ada deposisi dari gas ke padat. Contohnya terbentuknya kristal es di permukaan yang sangat dingin. Jadi itu seperti di kutub. Nah, di kutub itu adalah perubahan zat yang deposisi dari gas ke padat, yang hawanya dingin jadi membuat air es itu beku. Adanya di kutub utara yang mempunyai suhu musim dingin. Nah, itu. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Terima kasih sebelumnya. Cukup pelajaran hari ini sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membawa barang untuk praktek IPA selanjutnya. Silakan membaca alhamdulillah. Ketua kelas ini mungkin. Mula-mula kita membaca